Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Ya, 3 hari kemudian, ini akan menjadi festival ikan matahari 3 tahun Dewa Es dan Salju kita. Kamu akan mengerti kapan saatnya tiba. Pangeran Ying tidak banyak bicara, dan semua orang tidak bertanya, tetapi Su yang samar-samar merasa bahwa itu tidak sesederhana yang diharapkan, dan itu harus dicampur dengan beberapa konten khusus. Di atas tanah terdapat istana biru es yang sangat indah. Halamannya penuh dengan pohon sakura dari berbagai jenis. Begitu Anda masuk, semua orang mencium aroma bunga yang menyegarkan. Wow! Sungguh indah di sini, itu tempat tinggal pangeran. Gadis kecil di bunga hardware mulai menjadi nyemho lagi. Gadis ini terkenal dengan semua jenis bunga dan pepohonan. Melihat begitu banyak pohon sakura, hati gadis itu tiba-tiba meledak, dan semua orang tersenyum dan menggelengkan kepala dan tidak menghentikannya. Ini adalah kediaman pribadi saya. Anda tidak perlu dibatasi. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda memiliki permintaan, sebutkan saja. Sama-sama. Pangeran Ying tampaknya telah memasuki mansionnya, seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Melankolis dan dinginnya dilenyapkan, dan dia sepertinya menyambut Su Yang dan yang lainnya yang akan datang. Saat aku berada di luar, mungkin ada banyak orang yang menatapku secara diam-diam, dan tidak bisa mengungkapkan kekurangan sedikit pun kepada siapapun. Tapi di rumahku, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku, jadi tentu saja aku bisa sedikit bebas. Dalam 3 hari terakhir, Anda adalah tamu saya. Jika Anda ingin keluar dan berjalan-jalan di sekitar kota, bicaralah dengan kepala pelayan dan dia akan mengatur tenaga untuk melindungi keselamatan Anda. Su yang mengangguk puas, terima kasih, Pangeran Ying. Jangan menyembunyikannya dari Yang Mulia. Kami di sini untuk mencari orang tua. Saya juga berencana untuk berjalan-jalan sebelum festival Shenyu memasuki istana, berharap mendapatkan sesuatu. Pangeran Ying tersenyum sedikit, saya telah mengatur seseorang untuk melakukannya. Jika Anda tidak terkejut, akan ada berita dalam 3 hari dari orang yang Anda cari. Hebat! Su yang sangat gembira, mengepalkan tinju ke Pangeran Ying, jika ada sesuatu yang bisa saya bantu Yang Mulia di masa depan, bicaralah. Ying tersenyum dan mengangguk, masih ada sesuatu yang harus dilakukan di istana. Saya akan tinggalkan sebentar. Silakan lakukan. Tangan ini untuk Anda pegang. Jika Anda menemui masalah di kota yang tidak bisa diselesaikan, Anda harus mengambil tanda ini. Ini membantu. Dengan mengatakan itu, Pangeran Ying mengeluarkan pemimpin dekatnya dan menyerahkannya kepada Su Yang, dan kemudian membawa pengawal putihnya ke langit dan pergi ke arah istana. Ayo jalan-jalan juga. Melihat semua orang menahan diri, Su Yang juga penuh rasa ingin tahu tentang kota Dewa Es, jadi dia memberi perintah untuk bubar di tempat. Tanpa berkata apa-apa, Long Kun langsung meminta pengurus rumah tangga untuk mengetahui bahwa Aula Dansa paling terkenal di kota itu bahagia. Xiao Tuan-Tuan dan Tao Tie mengikuti rombongan Ling Yao dan menyusuri jalan. Ling Qingshu tidak melakukan apa-apa, jadi mereka mengikuti saudari-saudari Wu Huahua untuk berbelanja di jalan perhiasan, tepat untuk menghabiskan waktu. Sedangkan untuk gadis Xiao Hua, dia tidak memiliki banyak pekerjaan di sepanjang jalan, jadi Su yang mengajarinya beberapa metode kultivasi dan membiarkan gadis ini memasuki jalur kultivasi. Awalnya Su yang ingin mengajaknya jalan-jalan, siapa tahu gadis ini cukup rajin, dan Su selalu memikirkan apa yang ingin dia lakukan untuk Su Yang. Kapanpun dia punya waktu luang, dia duduk dan berlatih, dan Su Yang hanya bisa pergi bersamanya. Setelah meninggalkan gerbang, hanya Putri Wushuang yang mengikuti Su Yang seperti biasa. Ada yang ingin kamu katakan? Keduanya berjalan di jalan dan melihat orang-orang di kota es di sekitarnya, tampaknya atmosfer di negara kota tidak berbeda dengan yang ada di daratan, dan kembang api yang familiar telah kembali. Dari penampilan Pangeran Sakura, Anda dapat mengetahui betapa sengitnya perjuangan di keluarga kerajaan.
Satu-satunya hal yang saya tidak mengerti adalah mengapa keluarga kerajaan mengirim begitu banyak orang untuk menerima ketiga pangeran. Dan yang disebut Shen Festival Ikan juga aneh. Apa yang dikatakan Wu Shuang persis dengan keraguan di hati Suyang. Dia sebenarnya tidak ingin berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan, tetapi untuk menemukan Bai Lian Sui, kebaikan ketiga pangeran, dia harus keluar bagaimanapun. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Jika dia datang, dia akan diselesaikan. Tidak peduli masalah apa yang dia hadapi, akan ada solusi. Sebelum mereka menyadarinya, keduanya sudah tiba di dekat jembatan batu di jalan-jalan selatan kota, di mana orang-orang bertumpuk, dan mereka terus-menerus mencari di bawah jembatan, tampak sangat hidup. Suyang dan Wu Shuang saling memandang, bersandar di sana, dan melihat dengan saksama, ada bulan purnama yang terpantul di tengah sungai. Yang aneh adalah langit di atas kota Dewa Es hanya memiliki langit merah sepanjang tahun, dan tidak ada pemandangan matahari dan bulan. Menurut orang-orang di sekitar, sungai ini adalah satu-satunya tempat di mana Anda dapat melihat cahaya bulan. Di sini, Anda dapat melihat kekasih Anda di bulan purnama. Suyang hanya menganggapnya sebagai lelucon, dan tidak bermaksud mencobanya, tetapi Putri Wu Shuang menganggapnya lucu. Apakah kamu tidak ingin mencobanya? Karena kamu di sini, itu takdir. Mengapa kekuasaan harus menjadi permainan? Suyang terkejut dengan kata-kata Wu Shuang, jadi dia berjalan ke jembatan dan mengarahkan probe ke tengah bayangan bulan, melepaskan kekuatan mental. Pada saat berikutnya, gelombang muncul di seberang sungai, dan pantulan bulan dengan cepat mulai berkedut dan menjadi semakin kabur. Di bidang penglihatan Suyang, wajah-wajah yang kabur berkedip secara bergantian. Dia tidak bisa melihat setiap wajah dengan jelas, tetapi dia merasa bahwa wajah-wajah ini sangat akrab baginya, sampai riak-riak itu perlahan-lahan menghilang, dan yang terakhir muncul di bidang penglihatan. Tapi garis besarnya sangat jelas, itu adalah wajah yang tak tertandingi di sekelilingnya. Ini. Suyang secara naluriah membuat dirinya sedikit terjaga, dan mengganggu pemikiran dan pemikiran seperti itu pada saat yang bersamaan. Karena dia tahu bahwa dia bukan bagian dari dunia fantasi ini, dan dia akan pergi suatu hari nanti. Wu Shuang, dalam pandangan Suyang, adalah satu-satunya orang yang tidak bisa dia ambil, dan dia tidak ingin terlalu terlibat dengannya. Itu seperti mimpi yang mengejutkan. Setelah sadar kembali, Suyang menghela nafas lega dan tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan menuju jembatan dengan tangan di punggung. Aku akan menunggumu di bawah. Wu Shuang melihat sosok punggung itu yang berangsur-angsur pergi dengan senyuman tapi senyuman, dan akhirnya mengarahkan matanya yang indah ke tengah bayangan bulan di bawah jembatan. Tidak ada riak imajiner, hanya punggung Suyang, yang baru saja terpantul di pupil matanya, muncul di tengah bayangan bulan lagi. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Yang mengejutkan Suyang dan yang lainnya adalah bahwa dalam 3 hari ini, Pangeran Ying belum kembali sekalipun, membiarkan tim Suyang melemparkan dengan santai ke rumahnya. Sampai pagi hari ketiga, ada tim penjaga istana yang berpakaian cantik di pintu masuk aula pangeran, jelas datang untuk menyambut Suyang dan yang lainnya ke dalam istana. Kepala penjaga mendatangi Suyang secara pribadi dan dengan hormat menyerahkan dokumen di tangannya kepadanya. Pangeran Sakura sengaja mengirim seorang jenderal untuk datang menyambut beberapa tamu terhormat ke istana untuk berpartisipasi dalam festival 3 tahunan Festival Shenyu Dewa Es dan Salju. Jika kamu punya pekerjaan, ayo pergi. Suyang berbisik di dalam hatinya. Karena sebelum itu, Pangeran Ying berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan memberikan jawaban atas pencarian tersebut dalam waktu 3 hari, dengan energinya. Seharusnya tidak sulit untuk mencari seseorang di kota ini selama 3 hari penuh. Tapi sekarang tidak ada gerakan. Sepanjang jalan, semua orang duduk dalam bingkai indah yang sama, dan ketika konvoi maju ke persimpangan jalan utama, ada sorak-sorai yang sangat ceria di sekitar. Semua orang membuka tirai dan melihat keluar jendela, tetapi mereka melihat pemandangan yang sangat aneh. Di sisi kiri dan kanan, ada 3 tim gerbong dengan kostum yang berbeda, setiap tim sangat serius, mengenakan kostum pelayat, sementara orang-orang di kedua sisi jalan terus-menerus bersorak ke gerbong, tetapi seperti menonton menyambut tim. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan tim-tim ini? Aneh sekali.
Kepala penjaga yang menemani mobil itu terkekeh, itu saja. Yang disebut Festival Ikan Matahari adalah hari besar bagi para dewa untuk berkomunikasi dengan Putri Duyung di bawah laut tak berujung setiap 3 tahun. Nyatanya, es dan salju kita dewa menghadapi kekuatan es dan salju sumbernya ada di laut tak berujung di bawah pulau. Di bawah pulau ini terdapat monster laut raksasa jutaan tahun yang merupakan kekuatan atribut es dan saljunya yang telah membuat dewa es dan salju abadi selama ribuan tahun. Klan Putri Duyung adalah barisan makhluk yang mengabdi pada es. Monster raksasa di bawah pulau memiliki status yang sangat tinggi di mata Shen Caoanmin. Setiap 3 tahun, dinasti Shen akan memilih 6 wanita cantik dengan kualifikasi terbaik dari ratusan juta makhluk di kota, dan mengorbankan mereka untuk para pemimpin klan Putri Duyung. 6 tim yang baru saja Anda lihat adalah 6 pemenang beruntung dari Festival Shenyu. Mereka awalnya berasal dari tempat yang paling umum di kota ini, tetapi karena kualifikasi untuk Festival Shenyu, keluarga di belakang mereka juga akan menikmati gelar turun-temurun selamanya. Setelah mendengar interpretasi ini, semua orang di tim Su yang tidak bisa menahan nafas. Menjual anggota keluarga seseorang dengan imbalan kekayaan abadi, kemuliaan seperti itu, jangan khawatir. Ahem. Xiao Tuan-Tuan murni merupakan gelombang emosi yang spontan, tetapi Long Kun mengingatkannya bahwa bagaimanapun juga, ada orang-orang dari istana yang duduk di dalam mobil ini. Tidak apa-apa. Tong Yan Wuji, kamu adalah tamu asing, tidak perlu berbaur dengan tradisi kita sendiri. Semua orang terdiam, mungkin karena pengorbanan ikan tenggelam yang istimewa ini membuat mood semua orang sedikit lebih rendah. Ketika kereta datang ke gerbang istana, ketika Su Yang dan yang lainnya turun dari mobil, mereka baru saja melihat wakil yang kuat di sebelah Pangeran Ying, dan pemimpin penjaga berpakaian putih paling terpercaya, mengambil inisiatif untuk bergerak. Maju dan menyusup ke pikiran jiwa di lautan jiwa Su Yang. Pada saat yang hampir bersamaan, Su Yang membagikan konten pemikiran jiwa yang dia peroleh dengan Wu Shuang di sekitarnya. Antara Su Yang dan Wu Shuang, meskipun mereka belum mencapai tingkat resonansi yang sangat cocok dengan permaisuri, kekuatan mental Wu Shuang bahkan sedikit lebih tinggi dari Su Yang. Laut jiwa yang sangat kuat juga memungkinkannya untuk berinteraksi dengan Su Yang. Efek resonansi jangka pendek. Hasil penyelidikan telah keluar, dan orang yang ingin Anda temui belum ditemukan. Dan ruang lingkup penyelidikan saya adalah seluruh dinasti Dewa Es dan Salju. Saat ini ada 2 kemungkinan. Pertama, orang yang ingin Anda temui bukan di kota Tuhan, tapi di bawah pulau. Klan Putri Duyung. Kedua, gadis ini adalah salah satu dari 6 anggota Festival Shenyu hari ini. Su Yang dan Wu Shuang saling memandang, dan warna di belakang mereka dengan hormat mengangguk ke arah Bai. Ini kerja keras, Komandan Bai. Pergilah ke istana dulu. Di bawah pengawalan Bai, semua orang berjalan menuju aula es dan salju. Istana paling khusyuk dan sakral dari dinasti Dewa Es dan Salju ini penuh dengan es murni dan suasana dingin yang tiada tara, memberi orang rasa kemewahan yang tiada tara. Karena itu adalah Festival Ikan Matahari, seluruh aula istana tampak sangat semarak, dan hari ini seringkali merupakan hari ketika para bangsawan dari semua lapisan masyarakat berkumpul di kota Tuhan. Semua orang memegang gelas anggur mereka dan mengobrol berdua dan bertiga, menunggu kedatangan raja. Di aula, perwakilan yang paling mencolok dari 6 keluarga berpakaian polos tidak diragukan lagi telah menjadi objek persaingan dari semua sisi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Long Kun dan yang lainnya berkumpul di sekitar Su Yang dan bertanya. Aksi sekarang, sebelum anggota keluarga kerajaan muncul, kita harus mencari tahu apakah Nyonya Shen Yuji Liu Jia memiliki Lian Sui pada akhirnya. Memahami. Alhasil, tim pun langsung bubar dan memilih salah satu dari mereka sebagai target dan berinisiatif untuk berkumpul. 5 bunga emas sangat pintar, dan mereka memilih salah satu perwakilan untuk menjadi veteran dari adik laki-laki. Kelima gadis ini sangat luar biasa sehingga mereka secara alami menarik perhatian pihak lain dengan mudah. Saudaraku ini, silakan bertanya, siapakah kamu yang dipilih untuk menjadi kecantikan Shen Yu? Itu adikku. Oh begitu. Saudari Wuhua memimpin orang di depannya ke samping, dan 4 saudari yang tersisa mulai menyapa para bangsawan di sekitar mereka.
Memanfaatkan perhatian pihak lain, murid tertua saudari berkilauan, dan garis besar Lian Sui memasuki pikiran yang lain. Sampai pikiran jiwa ini tidak lagi merespon, sebenarnya tidak ada gejolak dalam jiwa pihak lain jelas, Shen Yu dari keluarga ini bukanlah Bai Lian Sui. Putranya akan ditemani. Setelah bunga perangkat keras menyelesaikan ujian, dia menggelengkan kepalanya ke arah Su Yang Gakong. Long Kun memilih wanita cantik untuk berkumpul, dan itu tidak benar setelah beberapa kontak. Ling Yao dan Ling Qingshu juga menggelengkan kepala tanpa daya. Kelima rumah memberikan jawaban negatif, dan hanya yang terakhir yang tersisa. Orang yang bunuh diri adalah seorang pria paruh baya, dan banyak pejabat tinggi dikelilingi olehnya. Di antara mereka, yang paling banyak yang menarik adalah anak laki-laki yang mengenakan setelan bulu putih. Orang ini adalah saudara laki-laki Sakura, pangeran kedua Yu dari dinasti Dewa Es dan Salju. Haruskah aku pergi? Suara Wu Shuang menanggapi pikiran Su Yang, tetapi kali ini, Su Yang menggelengkan kepalanya. Saya akan datang sendiri. Saya selalu merasa bahwa identitas keluarga ini tidak biasa. Hanya melangkah maju dengan lembut, sebelum Su Yang datang ke sisinya, vegetarian paruh baya itu perlahan menoleh. Apa yang tidak diharapkan Su Yang adalah jejak kesedihan melintas di mata pria paruh baya ini, dan sepertinya dialah satu-satunya yang tidak menunjukkan kegembiraan setelah terpilih. Su Yang segera mendengar dari orang-orang di sekitarnya bahwa pria ini adalah penguasa dewa kekaisaran dinasti Dewa Es dan Salju, dan dia adalah penghitung surgawi yang berspesialisasi dalam meramal heksagram untuk keluarga kerajaan. Tampaknya putrinya sudah memiliki semacam itu. Malapetaka, orang tua itu mengerutkan kening. Hanya saja ketika dia berbalik dan melihat Su Yang, semuanya tampak berubah saat ini. Di mata lelaki tua itu, Su Yang mungkin adalah variabel yang bisa menyelamatkan nasib putrinya. Yang mulia, tapi orang luar bernama Ayang? Orang tua itu tampaknya memiliki wawasan tentang segala hal secara umum, dan dia datang untuk bertanya dengan kaget. Su Yang tersenyum dan mengangguk, tepat, saya tidak tahu yang mulia. Orang tua itu tiba-tiba meraih tangan Su Yang dan dengan jelas merasakan seluruh lengan lawan gemetar tanpa sadar. Sebelum pihak lain dapat berbicara, penjaga di atas aula mengeluarkan pengumuman, dan Yang Mulia Raja dan anggota keluarga kerajaan tiba. Suasana adegan tiba-tiba mereda. Dewa Es dan Salju memiliki cara pemujaannya sendiri, dan lelaki tua di depannya harus melepaskan tangan Su Yang dan menyapa tahta bersama yang lain. Orang-orang ini, yang merupakan satu-satunya yang dibawa oleh Su Yang di lapangan, menjadi sedikit mendadak. Selamat datang Rajaku. Orang tua berkostum di tengah adalah Wang Wudeng dari dinasti Dewa Es dan Salju, dan wanita anggun dan mulia di sebelahnya adalah Ratu Shuyun. Ketiga pangeran yang juga ada di tim, mengangguk dan menyapa Su Yang. Selamat datang semuanya di sini. Ini adalah festival ikan matahari 3 tahun lagi. Festival besar tahun ini sangat menarik, karena di antara 6 orang, pemenang tambahan dengan kekuatan es dan salju tertinggi akan dipilih sebagai istri dari Tuan Putri Duyung. Begitu Raja mengatakan ini, pemandangan itu tiba-tiba menjadi ribut, dan para bangsawan dari semua lapisan masyarakat sedikit ingin melihat hasilnya. Tuanku, saya tidak tahu wanita muda mana yang akan mendapat kehormatan seperti itu? Raja tersenyum. Hasil spesifik akan diumumkan di bawah perhatian kita semua, tolong ikuti saya. Begitu suara Raja turun, dia memimpin para bangsawan di tempat kejadian ke belakang aula utama, dipimpin oleh sekelompok penjaga kerajaan, dan memasuki area terlarang istana menuju jalan khusus di belakang istana. Yang disebut tanah terlarang sebenarnya adalah kolam spiritual yang menghubungkan wilayah bawah laut pulau, dan merupakan satu-satunya saluran bagi istana untuk berkomunikasi dengan klan Putri Duyung. Ketika para bangsawan mengikuti raja dan yang lainnya ke pantai ini, 6 penyerap bertopeng sudah menunggu di tepi kolam. Raja, apakah kamu ingin membuka lingkaran sekarang dan memanggil klan Putri Duyung untuk muncul? Raja mengangguk dan memberikan instruksi kepada imam besar. Aku melihat kekuatan es dan salju yang sangat murni, tiba-tiba terpancar dari tongkat imam besar, dan jatuh ke permukaan kolam. Segera, napas sedingin es keluar dari bawah kolam, dan semua orang di tempat kejadian dikejutkan oleh napas sedingin es yang tiba-tiba, dan secara naluriah mundur beberapa langkah, tetapi Su Yang dan Wu Shuang tidak bergerak. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin sosok muncul dari udara tipis di tepi kolam.
Pria berkepala itu tinggi dan proporsional dengan pakaian hitam dan rambut hitam sekilas. Dia adalah orang yang luar biasa di klan Putri Duyung. Selusin penjaga rombongan Zi di belakangnya, aura masing-masing sangat kuat. Tuan Kumo, secara khusus mengirim saya untuk menguji kekuatan pembuluh darah spiritual Shen Yuji. Tolong biarkan Raja membuat perintah. Untuk beberapa alasan, aura yang dipancarkan pria berpakaian hitam di antara gerakannya sangat sombong, bahkan di hadapan arogansi Raja, itu tidak berarti pengekangan sedikit pun. Oh, tampaknya klan Putri Duyung tidak bersahabat dengan Dewa Es dan Salju seperti yang dibayangkan, tapi hubungan antara kedua belah pihak adalah yang mereka butuhkan. Bahkan bagi Putri Duyung, keberadaan Dewa Es dan Salju itu adil. Aksesori untuk mereka. Bahkan seorang penjaga begitu sombong, dan tidak melihat penguasa Putri Duyung pada kesempatan besar seperti itu telah membuktikan banyak masalah. Suara jiwa Wushuang memasuki pikiran Suyang, dan dia juga mendapat anggukan sebagai tanggapan. Pokoknya, mari kita lihat situasinya dulu. Perintah tindak lanjut dari imam besar dikeluarkan, dan pria berbaju hitam segera menutup matanya, dan awan energi hitam muncul dari udara tipis di luar dirinya dengan tangan di punggungnya. Nafas ini lebih seperti aura atribut yin dan kejahatan yang tak tertandingi, yang agak mirip dengan roh jahat yang mengendalikan klan bayangan di belakang layar. Sungguh suasana yang ganas dan mendominasi, pandai menggunakan kekuatan ini, itu cukup untuk membuktikan bahwa garis Putri Duyung ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Pikiran seperti itu melonjak di hati Suyang, dan dia memperkuat keinginannya untuk menemukan Bai Lian Sui sesegera mungkin. Tak lama kemudian, nafas hitam membara hingga ekstrim, dan 5 gadis sudah mengerang kesakitan, dan jelas bahwa mereka tidak tahan tekanan. Hanya gadis yang berdiri di tepi terluar yang tidak membuat gerakan apapun, dan dari sudut pandang Suyang, guru ilahi yang baru saja memegang tangannya, mata khawatir selalu tertuju pada gadis terluar. Sepertinya dia adalah putri dari Tuan Surgawi. Tidak peduli apa, aku harus melihat wajahnya dengan jelas. Segera, sudut mulut pria berpakaian hitam itu sedikit terangkat, menghentikan gerakan di tangannya, dan membuka matanya lagi. Saya pikir, saya sudah mendapat jawabannya, inilah waktunya untuk mengambil gadis ini kembali. Utusan berpakaian hitam itu menahan napas dan tersenyum kepada orang-orang di depannya, dan pada saat yang sama menunjuk raja di gadis di ujung. Adapun 5 lainnya. Begitu suara utusan itu jatuh, nafas dingin keluar dari kolam dalam di belakangnya. Suyang dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa mereka adalah 5 tembakan hitam besar, dan langsung mendorong kelima gadis itu ke pantai. Ketika mereka terlibat di dalam air, meskipun menjerit dan meronta-ronta yang menyakitkan, mereka benar-benar kehilangan gerakan setelah beberapa napas, dan permukaan air kembali tenang lagi. Apa? Ini festival ikan matahari? Bukankah tem ini hanya memberi makan gadis-gadis itu pada binatang laut? Kata Long Kun sangat keras untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Suyang menginjak kakinya dengan cepat dan memblokir pelepasan lebih lanjut suara Long Kun dengan penghalang tirani sendiri, untuk menghindari rasa malu. Kami akan membicarakan apa saja saat kami kembali, dan memberi saya kedamaian. Ketika pria berbaju hitam berjalan di depan satu-satunya wanita bertopeng yang tersisa, Suyang dengan tenang berjalan keluar dari kerumunan. Bertahanlah, utusan. Para bangsawan dan anggota keluarga kerajaan terkejut oleh Dewa Es dan Salju di tempat kejadian, dan mereka semua fokus pada tubuh Suyang. Apa kamu baik-baik saja? Mengabaikan postur pembawa pesan, Suyang mencondongkan tubuh ke depan, matanya tertuju pada tubuh gadis itu. Setiap kali langkah di bawah kakinya diperluas, aura dan paksaan yang kuat dilepaskan sekali, dan tingkat kekuatan ini bahkan adalah utusan hitam di depannya juga terkejut. Orang ini, latar belakang yang kuat. Utusan itu awalnya dimaksudkan untuk mencegah napasu yang berfluktuasi, dan untuk menunjukkan kepadanya beberapa warna untuk membantunya sedikit menyatu, tetapi dia menemukan bahwa napasu yang bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Sejak saat itu, Suyang mendatangi gadis itu dengan mudah dan mengangkat penutup wajahnya di depan semua orang. Karena pada saat ini, Suyang melepaskan kekuatan domainya dan memblokir gerakannya untuk menjaga wajah keluarga kerajaan, oleh karena itu, pada saat ini, hanya dia sendiri yang melihat wajah jernih yang menyembunyikan gadis itu.
Pangeran Ying sedikit mengernyit dan terlihat sedikit gugup, tetapi Pangeran Yu yang sama tampaknya di sampingnya selalu memiliki senyum tenang di wajahnya.